Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6M02 mata kuliah Biologi Molekuler Lingkungan Perairan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan berjudul Aplikasi Biologi Molekuler dalam Biomonitoring, Pengukuran Kelimpahan dan Keragaman Organisme Perairan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Sila Farah Sadik dengan akhiran NIM 053. Lalu ada Gradi Reza Nugraha dengan akhiran NIM 033. Lalu ada Vincenzo Revaldi Putra Adi dengan akhiran NIM 027. Lalu ada Rifki Pandia Pranowo dengan akhiran NIM 055. Lalu ada Fajar Hakiki dengan akhiran NIM 051 dan juga Adin. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah yang akan kami bahas. Yang pertama di latar belakang, kedua definisi biologi molekuler, kedua prinsip biologi molekuler, yang keempat aplikasi biologi molekuler dalam biomonitoring, yang kelima kelebihan dan kekurangan biologi molekuler, yang keenam studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, pertama kita akan memasuki latar belakang. Jadi latar belakangnya, biomonitoring adalah metode untuk mendeteksi keberadaan zat beracun berbahaya, pemantauan aktivitas zat beracun yang di lingkungan atau biomarkernya di jaringan, baik di sel, ekskreta, sekresi, udara yang dihirup, ataupun kombinasinya, yang dapat menggunakan pengetahuan atau prinsip-prinsip toksikologi. Semua ini merupakan norma dalam penyelidikan toksikologi bagian yang terpenting. Untuk teknologi molekulernya ini juga menyediakan metode yang sangat efektif untuk memetakan keragaman genetik, yang memahami untuk mekanisme evolusi, serta memantau dampak lingkungan pada ekosistem perairan. Penerapan teknik biologi molekuler dalam biomonitoring, pengukuran kelimpahan dan keanekaragaman organisme, ini penting bagi studi biologi molekuler di ekosistem perairan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara organisme perairan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta membantu kita dalam merancang strategi konservasi yang lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke definisi biologi molekuler. Yang pertama, biologi molekuler dalam biomonitoring berbasis biologi molekuler adalah penggunaan teknik-teknik biologi molekuler untuk mendeteksi, mengukur, dan memantau organisme serta proses biologis di lingkungan. Teknik ini melibatkan analisis materi genetik seperti DNA dan RNA dari sampel lingkungan, yaitu tanah, air, udara, untuk mengidentifikasi spesies dan memantau perubahan komposisi komunitas organisme secara lebih akurat dan efisien daripada metode tradisional. Selanjutnya kita masuk ke biologi molekuler dalam pengukuran kelimpahan. Dalam konteks ekosistem perairan, pengukuran kelimpahan digunakan untuk menilai seberapa banyak suatu spesies organisme seperti ikan, plankton, dan invertebrata yang ada di perairan tertentu. Yang penting untuk memahami dinamika populasi, interaksi antar spesies, dan kesehatan ekosistem. Metode tradisional untuk mengukur kelimpahan melibatkan pengambilan sampel fisik dan organisme seperti jaring ikan atau perangkap plankton, diikuti dengan perhitungan langsung. Oke, selanjutnya yang ketiga ada biologi molekuler dalam keanekaragaman organisme, yaitu keanekaragaman organisme adalah variasi semua bentuk kehidupan yang ada di bumi, termasuk keanekaragaman spesies, genetik, dan ekosistem. Nah, ada 3 tingkatan utama keanekaragaman organisme nih. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Variasi genetik dalam satu spesies ini mencangkup perbedaan gen dan alel di antara
individu dalam populasi yang sama, yang memungkinkan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada keanekaragaman spesies. Nah, variasi jumlah spesies yang berbeda dalam suatu habitat atau ekosistem. Hal ini mengukur berapa banyak spesies berbeda yang hidup di suatu area tertentu dan penting untuk kestabilan ekosistem. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi antara ekosistem yang berbeda di suatu daerah atau di seluruh planet. Ini mencakup variasi komunitas biologis serta interaksi antara organisme dan lingkungan mereka. Kenalkan, saya Gregory Sanugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi biologi molekuler dalam biomonitoring. Yang pertama itu ada biomarker genetik dan molekuler, di mana biomarker ini adalah parameter biologis yang memberikan informasi tentang kondisi kesehatan organisme. Biomarker genetik atau molekuler dapat digunakan untuk mendeteksi respon awal terhadap stres lingkungan, seperti polusi. Contoh biomarker yang sering digunakan adalah gen response stress atau HSV70 atau gen yang terkait dengan detoksifikasi atau JYP1A. Analisis perubahan ekspresi gen ini dapat atau JYP1A. Analisis perubahan ekspresi gen ini dapat menunjukkan paparan polutan seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia organik. Yang kedua yaitu ada analisis DNA lingkungan (eDNA). Teknik eDNA digunakan untuk mendeteksi keberadaan spesies di lingkungan dengan menganalisis jejak DNA yang ada di tanah, air, atau sedimen. Dengan menggunakan PCR atau polymerase chain reaction atau NGS (Next Generation Sequencing), para peneliti dapat mengidentifikasi spesies yang sulit dilihat atau ditemukan secara fisik. Metode ini sangat berguna dalam memantau keanekaragaman hayati dan mendeteksi spesies invasif atau terancam punah. Yang ketiga yaitu ada deteksi polutan menggunakan protein fluorescent. Jadi protein fluorescent ini seperti GFP atau green fluorescent protein. Ini dapat digunakan sebagai penanda ekspresi gen yang diinduksi oleh polutan. Dalam sistem ini, gen GFP dihubungkan dengan promotor yang peka terhadap polutan, sehingga ketika sel terpapar polutan, GFP akan diekspresikan dan menyebabkan sel berpendar. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan polutan secara real time. Yang keempat yaitu analisis epigenetik, di mana perubahan epigenetik seperti metilasi DNA dapat digunakan untuk mendeteksi stres lingkungan yang diakibatkan oleh paparan polutan jangka panjang. Analisis ini dapat memberikan informasi tambahan tentang bagaimana polutan mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri. Selanjutnya, pada kelebihan dari biologi molekuler dalam biomonitoring, di antara lain adalah akurasi yang tinggi. Teknik molekuler dapat mengidentifikasi organisme hingga tingkat spesies atau bahkan strain dengan sangat akurat. Selanjutnya adalah sensitivitas. Dapat mendeteksi keberadaan organisme bahkan dalam jumlah yang sangat kecil ataupun pada tahap awal perkembangan. Selanjutnya pada segi kecepatan, di mana biologi molekuler dalam hal ini adalah analisis molekuler seringkali lebih cepat dibandingkan dengan metode yang tradisional ataupun konservatif. Selanjutnya adalah non-invasif. Hal ini berkaitan dengan beberapa metode yang memungkinkan pengambilan sampel tanpa merusak organisme ataupun habitatnya. Selanjutnya adalah deteksi organisme kriptik. Hal ini dikarenakan biologi molekuler dapat
atau mampu mengidentifikasi spesies yang sulit dibedakan secara morfologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Pandia Pranowo dengan NIM 225080107111055. Jelaskan tentang prinsip biologi molekuler. Ya, untuk yang pertama, penggunaan materi genetik yang ditemukan di lingkungan, misalnya melalui environment DNA atau yang kita sebut eDNA. Jadi ini untuk melacak keberadaan spesies dan distribusi di suatu ekosistem. Nah, proses ini dimulai dengan ekstraksi DNA dari sampel lingkungan seperti air, tanah, dan yang mengandung materi genetik yang dilepaskan oleh organisme melalui ekskresi, sel mati, serta aktivitas biologi lainnya. Nah, setelah itu, DNA yang diperbanyak menggunakan teknik seperti polimerase, chain reaction PCR, atau kita sebut PCR. Nah, untuk memungkinkan kita bisa menganalisis lagi lebih lanjut. Next. Untuk yang kedua, ada kuantifikasi jumlah eDNA dalam sampel lingkungan yang kemudian digunakan sebagai indikator kelimpahan spesies. Jadi yang perlu kita garis bawahi pada prinsip yang ini adalah semakin banyak eDNA yang terdeteksi, maka semakin besar juga populasi spesies tersebut. Nah, teknik seperti real-time PCR atau yang kita sebut qPCR sering digunakan untuk memperkirakan jumlah spesies berdasarkan jumlah sel dan DNA yang teramplifikasi oleh dalam sampel. Dengan teknik ini, jumlah DNA yang ditemukan dapat dihubungkan dengan kelimpahan spesies, memungkinkan perkiraan populasi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Protokol pengambilan sampel yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diandalkan dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu atau antar lokasi yang berbeda. Untuk yang ketiga, ada sequencing teknologi tingkat lanjut. Jadi metode next generation ini atau kita sebut NGS digunakan untuk membaca ribuan hingga jutaan fragmen DNA sekaligus, serta memungkinkan kita untuk mendeteksi spesies dengan resolusi tinggi. Jadi intinya NGS ini digunakan untuk membaca ribuan hingga jutaan fragmen DNA sekaligus dan lebih diuntungkan untuk membaca dalam resolusi tinggi seperti yang ada pada gambar. Ya, untuk yang terakhir ada penggunaan primer universal dalam metabojourney. Primer universal digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA dari berbagai spesies secara bersamaan. Dan penggunaan primer universal ini memungkinkan pengukuran karya spesies dalam satu sampel. Primer dapat memiliki urutan nukleotida apapun karena dirancang oleh pengguna. Mereka disintesis untuk disocokkan dengan bahasa komplementer dari DNA cetak. Selanjutnya saya Adinda Niandro Mora dengan akhiran NIM 026 akan menjelaskan terkait study case yang berjudul Potensi Environmental DNA untuk pemantauan dan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Keanekaragaman hayati berpengaruh terhadap ekosistem yang merupakan dasar ilmu ekologi. Salah satu teknik yang dapat ditetapkan dan diterapkan untuk mendeteksi keberadaan organisme baik dari komposisi, struktur komunitas maupun keanekaragamannya, yaitu environmental DNA. Nah, sampel ini diperoleh langsung dari lingkungan, misalnya tanah, sedimen, air, atau udara yang dapat berasal dari seluruh organisme atau mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama mendeteksi DNA untuk pemantauan dan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kepekaan dan efek
efektivitas biaya, teknologi eDNA belakang ini semakin meningkat digunakan sebagai strategi manajemen untuk memantau beberapa spesies invasif termasuk ikan seperti ikan mas Asia di Great Lakes di Amerika Serikat dan Kanada. Analisis eDNA ini dapat menyaring ada atau tidaknya spesies langka dalam sampel air, bukan hanya ikan tetapi spesies lain yang berkemungkinan tersaring karena memiliki materi genetik. Tentunya hal ini sangat berguna untuk memantau dan melestarikan spesies yang rentan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian DNA ini. Yang pertama, sampel dikumpulkan dari lingkungan. Selanjutnya, DNA dan organisme di setiap sampel diekstrak sehingga yang tersisa adalah DNA. Nah, yang kedua, DNA yang diperoleh kemudian diperbanyak menggunakan teknologi PCR dan primer yang sesuai dengan organisme target. Nah, yang ketiga, fragmen dari primer yang digunakan lalu di sequencing menggunakan teknologi next generation sequencing yang menunjukkan urutan basa pada untai DNA. Nah, hasil sequencing ini berupa data-data sequence yang dicocokkan dengan database, kemudian dianalisis secara bioinformatika. Hasil analisis ini berupa taksa-taksa dari suatu sampel mulai dari tingkatan filum sampai spesies. Nah, yang kedua itu ada environmental DNA untuk konservasi keanekaragaman hayati, yaitu penggunaan DNA dalam ekologi telah diidentifikasi potensinya dalam pemantauan keanekaragaman hayati skala luas untuk hewan dan tumbuhan, termasuk dengan kemajuan metabarcoding. DNA menggabungkan pengambilan sampel secara acak dengan teknologi sequencing modern, yaitu next generation sequencing. Keuntungan dari penggunaan DNA untuk konservasi keanekaragaman hayati seperti vertebrata langka dan spesies invasif. Hasil dan pembahasan, yang dimana hasil pembahasan yang kita bahas keanekaragaman hayati dalam fungsi ekosistem. Di sini bisa dilihat gambar dari invertebrata dan vertebratanya. Untuk penjelasan dari tabel tersebut, jaringan dan fungsi ekosistem yang berbeda dalam ekologi tidak hanya melibatkan perhitungan dan pengelompokan spesies, tapi juga melibatkan data kelimpahan gen fungsional. DNA mitokondria ini juga banyak digunakan sebanyak penanda genetik yang telah berkembang pesat saat ini, dan juga dianggap sebagai standar emas yang dapat menggambarkan keanekaragaman hayati dengan baik. Lalu keuntungan lain dari DNA mitokondria sendiri yaitu mampu mengevaluasi DNA yang terdegradasi dan bersifat informatif. Nah, ini tuh untuk bisa membedakan spesies vertebrata, untuk bisa meninjau terhadap keanekaragaman hayati, terutama spesies ikan. Lalu informasi yang berhasil dikumpulkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ini juga menunjukkan bahwa pendekatan eDNA menawarkan beberapa keuntungan yang jauh lebih besar dibanding metode tradisional dalam pemantauan keberadaan organisme target untuk keanekaragaman hayati. Kesimpulan yang telah didapatkan, biologi molekuler ini telah membawa kemajuan besar dalam biomonitoring, khususnya dalam pengukuran kelimpahan dan keragaman organisme perairan. Teknik seperti eDNA dan DNA metabarcoding memungkinkan untuk bisa identifikasi spesies secara akurat, cepat, dan tanpa perlu menangkap organisme langsung. Fungsinya juga untuk meningkatkan efisiensi dan resolusi taksonomi. Meskipun memiliki banyak kelebihan seperti sensitivitas yang tinggi dan kemampuan real-time, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang mahal dan risiko kesalahan deteksi akibat kontaminasi.
ataupun degradasi DNA. Dengan demikian, biologi molekuler menawarkan potensi besar dalam konservasi lingkungan, namun tetap perlu dikombinasikan dengan metode tradisional untuk hasil yang lebih komprehensif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.